Hai, assalamualaikum guys. Balik lagi nih di podcast official SDT bersama aku Teguh Muhammad Iqbal. Dan aku Camelia May. Nah, di podcast ke-6 ini kita bakal ngebahas beberapa hal menarik mengenai literasi nih. Nah, kebetulan nih Bal, kita di sini udah ada bintang tamu yang bakal kita ajakin ngobrol nih. Boleh kita sapa dulu deh. Ada Fadil di sini. Halo Fadil. Ya, halo, assalamualaikum. Nah, boleh kenalan dong Fadil sama Fadil. Mungkin ada yang belum tahu Fadil nih. Iya kak, nama saya Muhammad Fadilah, asal dari Jakarta Barat. Oke, akun di Instagramnya? @mhmd_fdlh_. Waduh, Muhammad Fadil ya. Nah, itu tadi adalah tamu kita yang pertama, Bal. Yang kedua ada siapa nih, Bal? Ya, di sini udah ada Eri. Mungkin kita bisa kenalan sama Eri. Hai Eri. Hai, saya Eri Rizky Ulu dari Lampung. Nah, temanya kali ini mungkin Q&A bersama Fadil dan Eri. Mereka ini adalah couple ghost, Kak. Oke, ada istilah couple ghost juga ya dalam literasi ya? Iya. Nah, mungkin kita akan langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya dari netizen. Nah, Kak Eri dan Bang Fadil, kapan ulang tahunnya? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Eri. Oke, jadi Eri sama Fadil itu lahirnya di bulan yang sama-sama lahir di bulan Juli, cuma beda tanggal. Kalau Eri tanggal 15, kalau Fadil? Kalau Fadil tanggal 7. Kalau kalian ada rezeki, kirim-kirim aja, alamat mah DM aja. Nah, kalian berdua ini kan konten kreator literasi ya. Itu bikin konten pertama kali itu terinspirasi dari siapa sih? Motivasi kalian bikin video gitu dari mana gitu? Boleh dong dari Eri dulu. Kalau aku terinspirasi dari Kak April Devi. Motivasinya ya buat seneng-seneng aja. Nah, kalau Fadil sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri terinspirasi dari Instagramnya Yusuf Filasafa. Motivasinya gue cuma mencurahkan kebucinan gue. Terus udah sih segitu aja. Berarti nggak berniat ngebaperin cewek-cewek nih dengan Kagak. kontennya? Cuma hobi aja. Oke, hobi ngebaperin cewek? Hobinya ngedit. Oh, ngedit ya, oke. Itu kalau boleh tahu dari kapan sih bikin video literasi itu, Fadil? Kalau aku dari 14 November. Iya, 14 November. Video pertama. Berarti tahun lalu ya? Iya, tahun lalu, 2019. 19. Nah, kalau Eri gimana nih? Bikin video kapan? Pertama kali? Bentar. Fadil itu pernah bilang kayaknya bulan Oktober deh. Kok jadi November ya anjir? Oh, nggak kompak nih kalian. Katanya couple ghost, Bal. Gimana sih nih, Bal? Couple kita, Bal. Ya, antara itulah, lupa gua. Kalau aku dari bulan Oktober sih tahun lalu. Kita bareng loh berarti. Iya, soalnya kita pernah bilang anjir, gua bulan Oktober, lu juga bulan Oktober. Kalau nggak salah kayak gitu. Kok lu jadi bulan November sih? Bangun tidur. Nah, dari banyaknya video kalian itu pernah nggak sih yang dijadiin video kalian itu adalah kisah pribadi gitu, kisah kalian gitu? Pernah nggak sih jadiin konten? Mungkin bisa dijawab oleh Fadil. Pernah banget. Bahkan di video-video gua itu 80% dari kisah gua, termasuk yang love story series itu. Anjir, gue juga mau bilang itu, gila. Ya aku sama sih kayak Fadil. Jadi hampir semua konten di video itu dari pengalaman pribadi. Ya ada yang enggak sih, cuma hampir aja. Waduh, kompak nih, Bal. Kompak sekali mereka ya. Oke, berarti dari pengalaman pribadi kebanyakan ya kalian buat kontennya. Nah, Eri dan Fadil ini pertama kali kalian collab itu kapan ya? Bisa dijawab oleh Fadil atau Eri? Kapan ya Dil? Lupa anjir. Pertama kali gua collab sama Eri itu tanggal 14 Januari 2020. Nah, ini ada pertanyaan dari netizennya Eri nih kayaknya, Bal. Nah, dia nanya, Kak Eri, kenapa suka gonta-ganti cowok kalau collab gitu? Nah, boleh dijawab dong, Eri? Ya gimana kalau misalkan gak gonta-ganti kalian bosan lagi? Tapi lebih ke Fadil, ya nggak? Anjay.
Pager lu iya, mah males waktu gua. peminatnya lebih banyak ya kalau collabnya sama Fadil ya. Iya, pada nanyain misalkan aku collab sama siapa gitu, sama orang lain. Yang collab pada tanya, sama Kak Fadil dong, sama Kak Fadil lagi, kayak gitu. Oke, ini couple idola banget ya. Oke, ini ada yang nanya nih. Gimana sih cara kalian ngedit video-video literasi yang kayak di IG kalian itu? Terus gimana cara ngeditnya gitu? Buat cara bikin video kayak kita itu gampang. Salah, nggak gampang. Jadi buat bikin video kayak kita itu, kalian harus mikirin skripnya, terus kalau udah kalian record, terus diedit. Udah gitu. Kalau cara ngeditnya, pertama kalian cari background. Kalau aku sih recommended kamu carinya di Pinterest, karena dia lebih HD fotonya, bagus-bagus juga. Terus kamu masuk ke aplikasi KineMaster. Terserah KineMaster apa aja, asal jangan di Play Store. Ada watermarknya. Recommended yang mod sih. Terus sudah masukin master, kalian masukin backgroundnya. Kalian pakai layar yang persegi, jangan layar YouTube, layar persegi. Kamu masukin backgroundnya, terus kamu masukin lagi rekaman yang telah kamu rekam. Ya kamu tinggal isi teks-teks yang direkodan itu. Potong-potong aja teksnya sesuai apa yang dibicarakan. Kalau buat ngedit video itu kan tadi aku dengarnya pakai KineMaster ya. Selain KineMaster tuh ada ini nggak sih aplikasi lain? Misal nih kayak kan kalau misalnya orang record pasti ada suara bising ya, kayak suara noise atau apa gitu. Itu pakai aplikasi apa sih? Ada aplikasi lain atau gimana? Fadil deh, Fadil. Kamu buat cara ngilangin noise bisa pakai aplikasi Wavefed atau Lexis Audio. Aduh lupa lagi ya, Lexis Audio. Mungkin tutorialnya bisa lihat di YouTube. Oke, berarti pakai 2 aplikasi tambahan berarti ya. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat nih, Eri sama Fadil nih tergabung dalam satu grup ya, kayak grup SDT juga kan? Anggota grup SDT juga kan? Iya Kak, bener. Nah, kalau boleh tahu itu kalian sejak kapan sih gabung sama grup SDT? Terus kenapa mau gabung sama SDT? Nah, yang kenalin kalian ke SDT itu siapa? Boleh dijawab dong, Eri dulu deh. Aku kenal SDT itu kalau nggak salah bulan November. Awalnya dari ngeliat tempatnya Kak April DV, di captionnya tuh ada Hai Tegar. Habis itu ngechat Tegar di DM, ngechat Anissa juga, terus diajakin sama Anissa buat masuk ke SDT. Terus jadinya masuk. Apa Jomblo Halu ya? Jomblo Halu juga ngajakin sih, tapi Anissa duluan. Itu. Nah, itu kenapa memutuskan buat gabung sama SDT itu kenapa? Dan Fadil boleh dong dijawab. Bergabung di SDT itu awalnya aku amatiran ya edit. Jadi aku masuk grup itu tujuannya untuk belajar edit, belajar tentang literasi, membuat skrip dan sebagainya sih. Yang terutama mencari teman. Oke. Itu kan kalau misalnya kalian nulis skrip sama record itu kan perlu waktu tuh ya, kayak harus ada waktu senggang gitu kan. Nah, itu gimana sih cara kalian bagi waktunya kalau sama sekolah atau sama kerja itu dibagi sama konten itu gimana? Cara membagi waktunya? Kalau aku sih buat record biasanya malam hari. Soalnya kalau malam itu dia lebih hening, jadi nggak banyak noise-nya. Kalau ngedit bisa pulang sekolah, aku nggak sekolah, bisa siang hari, terus ntar di-upload sore gitu. Nah, kalau Fadil gimana? Kalau gua record malam sama kayak Eri, biar sedikit nggak ada bising. Terus edit, abis record langsung edit. Kalau gua bedanya, abis diedit besoknya siang atau sore itu langsung bisa diupload. Nah, biasa nih kan kalau kalian bikin konten awal-awalnya itu kan nggak nyaman nih. Nah, gimana sih cara atasi ketidaknyamanan di saat kalian bikin konten itu? Mungkin bisa dijawab oleh Eri. Bentar, nggak nyaman yang kayak mana sih?
kayak nggak pede dengan suaranya atau dengan skripnya nggak bagus gitu? Ya kalau misalkan lagi bad mood, aku lebih mutusin nggak bikin skrip atau nggak bikin video, karena ya nanti hasilnya juga nggak memuaskan. Kalau bikin nyaman, gimana aja? Oke, jadi kayak nunggu moodnya bagus gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah kalau Fadil sendiri nih gimana? Kalau gue sih nyaman-nyaman aja. Soalnya gue itu demen banget yang namanya bikin cerita. Gue demen banget bikin cerita. Eri sebelumnya udah pernah bilang, kalau Eri nggak mood, Eri nggak bikin skrip. Dan dia nyuruh gue bikin skrip. Jalan kan? jadi menurut gue nggak ada masalah sih, nyaman-nyaman aja, Bang. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada pertanyaan menarik nih dari netizennya Eri sama Fadil nih. Tapi ini di luar konteks literasi ya. Ini pertanyaan kayaknya khusus buat pribadinya Eri sama Fadil nih. Ini menarik nih. Pertanyaannya itu, ketika mantan kesayangan kalian datang di saat kalian sama pacar kalian, apa yang kalian lakukan? Jadi di saat kalian tuh udah lupa, tiba-tiba mantan kesayangan kalian datang gitu pas kalian udah punya pacar. Nah itu apa yang kalian lakuin? Coba ke Eri dulu deh, Eri. Ya bodo amat lah, orang kita udah punya pacar baru. Mantan itu masa lalu. Kita boleh ngelihat ke belakang, tapi nggak boleh buat patokan. Waduh, denger tuh ya. Jadi buat mantannya Eri dengerin tuh baik-baik tuh. Bodo amat katanya. Nah kalau Fadil gimana nih? Gini. Kalau mantan datang pas kita lagi sama pacar kita, itu gimana ya? Ya kita harus bersikap bodo amat. Itu penting ya, bersikap bodo amat. Jangan mengingat-ingat lagi. Kalian harus fokus sama pacar kalian itu. Kalau bisa panas-panasin, biar panas dah tuh mantan, mampus kau. Oke, ini sedikit berbeda ya, dari bodo amat sampai ini sekarang dipanas-panasin mantannya. Waduh. Terus ada lagi nih pertanyaan nih. Kayaknya ini dari orang-orang yang ambiar semua ya. Kak, gimana sih caranya ngelepasin dia karena dia dijodohkan sama yang lain? Berarti nih pacarnya dijodohin gitu ya? Jodohin kali ya? Coba ini deh, Fadil deh, gimana tuh Dil? Lepasin karena dia dijodohkan. Parah bener. Ya lepasin aja, ikhlasin. Jangan ganggu dia. Bunuh. Nah ini ada lagi nih, mungkin lebih ke Eri deh. Biasanya kan yang identik dengan galau-galau tuh cewek ya nih. Gimana cara menghilangkan galau di saat diputusin nih? Tuh, gimana tuh Eri? Aduh, diputusin ya. Lebih sering, iya. Kalau misalkan diputusin, kalau diputusin kalian cari aja kegiatan yang bisa menyembuhkan diri kalian biar nggak ingat sama pacar kalian yang udah mutusin kalian. Misalkan bisa keluar sama temen, terus atau ngapain gitu, bikin kegiatan atau hobi baru, bikin video literasi juga bisa. Udah gitu aja. Oke, berarti gitu ya, harus cari kegiatan positif lah ya buat mengalihkan perhatiannya dari si kegalauan ini ya. Iya, Kak. Nah itu kan kalau misalnya diputusin itu berarti kan otomatis kehilangan ya. Nah itu pernah ngerasain kehilangan nggak sih Eri? Jangan ditanya, sering anjir. Oh sering ya. Terus pernah ngerasa rindu nggak? Maksudnya pernah ngerasa rindu nggak sih setelah kehilangan gitu? Ya kadang sering. Namanya juga udah pergi, jadi dikangenin. Kalau ada sia-siain, kampret. Itu kalau menurut Eri nih, kenapa sih rindu itu datangnya setelah kehilangan tuh? Kalau menurut perasaan Eri gimana? Rindu kalau udah kehilangan. Kalau misalkan masih ada, nggak dirindukan. Kalau udah hilang, baru dirinduin. Ya nggak tahu anjir. Nggak tahu ya, emang udah takdirnya aja kalau udah kehilangan tuh pasti ada rindunya ya. Ya soalnya kalau pas ada suka disia-siain sih. Heran. Udah kebiasaan kayaknya ya. Oke, nah mungkin ini kalau yang ini aku nanya ke Fadil deh.
gebetan yang kurang peka itu enaknya diapain sih Kak tuh? Kalau Fadil punya gebetan kurang peka diapain coba? Jangan dibunuh Jangan lagi ya, Dil. diapa-apain. Jangan dibunuh lagi ya. Jangan diapa-apain. Kalian tidak bisa memaksakan kepekaan seseorang. Oke? Kalian boleh menggoda, tapi kalian tidak boleh memaksakan kepekaan seseorang. Pokoknya jangan diapa-apain lah. Kamu tetap ngodo-ngodo aja. Berarti kalau di kode dia nggak peka-peka gimana tuh dia? Bakar. Dibakar dong. Berarti kode yang dia kasih ke gebetan kurang keras, dalam arti tanda kutip kurang bisa diketahui sama dia. Oke, segitu ya, Kak. Oke. Terus ini nggak sih, pernah nggak sih kalian tuh ngerasain kayak suka sama seseorang tapi belum pernah ketemu gitu? Belum pernah ketemu terus tapi udah sayang aja gitu sama itu orang gitu. Pernah nggak sih? Pernah banget. Nah, berhubung Eri pernah nih aku tanya ke Eri deh. Gimana sih cara kalian ngejalanin cinta yang belum pernah ketemu gitu? Tapi udah sayang aja gitu. Gimana tuh cara ngejalaninnya? Kalau cinta nggak tahu ya, tapi intinya nyaman aja sama orang yang belum pernah kita temuin. Ngejalaninnya, ya namanya juga nggak pernah ketemu, paling cuma lewat HP. Kayak telepon, VC, terus chat, gitu-gitu aja. Berarti intinya nyaman sama si orang ini ya. Iya. Nah, ini dong, berhubung tadi kan ada yang pernah ngalamin ini ya, baper atau nyaman sama orang yang nggak pernah ketemu gitu. Itu hampir sama LDR ya. Nih aku mau tanya dong ke kalian itu, satu kata buat LDR, buat orang yang lagi LDR deh. Mulai dari Fadil dulu deh. Satu kata buat LDR, semangat. Nah kalau Eri, Satu kata buat yang lagi LDR, sabar. Besok suatu hari nanti, insya Allah kalian bisa ketemu. Amin. Semoga ada pertemuan. Amin. Jangan galau terus. Ini hashtag curhat ya kayaknya. Kalau kalian jodoh pasti kalian bertemu. Iya, benar banget tuh. Nah, berhubung kita udah di penghujung podcast nih, gimana kalau kita tutup podcastnya sama dialog antara Fadil dan Eri? Nah, boleh dong kalian contohin dialog spontan dari kalian gitu yang paling diminati netizen dari kalian deh. Coba dong, kita mau denger. Habis teleponan sama siapa lu? Apa sih? Lu habis teleponan sama siapa? Emang kenapa? Ya gua nanya dijawab lah. Bukannya balik nanya bego. Sama Tegar. Tegar, Iya. lu gak waras ya? Tegar itu suka sama lo. Terus? Ya gua gak suka. Gua takut lu nyaman sama dia. Lu cemburu. Jelas lah. Kocak. Pokoknya gua gak suka ya lu kontekan sama Tegar lagi. Dil, dengerin gue ya. Lu gak bisa ngelarang gue lagi. Gue itu mantan lu. Gue udah enak tau gak sama sikap lu yang seakan-akan gue masih jadi pacar lu. Emang salah kalau jadi mantan tapi sayang? Kalau lu sayang sama gue, lu seharusnya ngasih kepastian gue, Dil. Bukannya lu deketin cewek sana sini. Giliran gue dideketin orang lain, lu marah. Lu itu ibarat orang yang berdiri di depan pintu. Dia mau masuk, tapi ngehalangin orang lain buat masuk. Kocak. oke mungkin sekian podcast di episode ke-6 kali ini. Makasih udah dengerin podcast kita. Dan jangan lupa tungguin podcast kita selanjutnya. Aku Iqbal. Dan aku Camelia May. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan terima kasih.